Kuasa hukum Tom Lembong meminta Kejaksaan Agung terbuka dengan konstruksi hukum kasus dugaan rasuah yang dialamatkan kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Pasalnya banyak pihak menilai adanya unsur politis di balik penetapan tersangka Tom Lembong. Sepekan pasca penetapan tersangka Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atas kasus dugaan korupsi impor gula, muncul seruan agar Kejaksaan Agung memperjelas duduk perkara kasus importasi gula yang diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Menurut kuasa hukum Tom Lembong, penegak hukum harus terlebih dahulu menemukan bukti dari niat jahat atau mens rea dan kepastian atas kerugian negara di balik kebijakan yang diambil Tom Lembong 9 tahun lalu. Jika tidak, publik akhirnya mengaitkan dugaan politis di balik penetapan tersangka. Jangan melakukan hukum untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini kan cara-cara lama yang akan membawa dampak yang negatif buat negara ini. Itu yang harus kita hindari. Tapi sampai saat ini, Pak Tom Lembong tidak pernah menyinggungin kepada masalah politik. Beliau dengan tegar mengatakan, ini proses hukum, kita jalani saja. Saya katakan Pak Tom Lembong, kami pun sama menghormati proses hukum. Tapi ingat, proses hukum yang benar, yang adil yang kita hormati. Proses hukum yang salah, yang tidak adil, tidak perlu kita hormati. Itu harus kita ingatkan, harus diperbaiki dari bangsa ini. Supaya jangan diulang-ulangi lagi proses hukum yang tidak benar itu. Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak mau keraguan publik atas kasus Tom Lembong berdampak pada tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan tertentu. Padahal Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan menjunjung tinggi tegaknya hukum. Sementara itu hingga kini Kejaksaan Agung belum juga menemukan aliran dana suap terhadap Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Meski demikian, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menegaskan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor menyebutkan memperkaya orang lain atau korporasi termasuk dalam ranah korupsi. Ia meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah di setiap kasus. Saya minta kita hormati bersama-sama asas praduga tidak bersalah. Ya. Kita ikuti nanti sama-sama di sidang pengadilan bagaimana pelaksanaannya dan apakah putusannya. Ya, saya minta teman-teman jurnalis sabar. Ya. Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka terkait kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.